Baik, Suster, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link presensi yang sudah kami bagikan pada kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Sudah diisi. Baik, terima kasih, Suster. Aduh, teh pernah gitu. Suster Emerensia, nanti jam 3 ada acara apa, Suster? Mau naik kapal dan beliau itu. Oh, mau naik kapal. Mau kemana, Hari Suster? sudah dipermisi saya, iya. Suster. Ya. Baik, mungkin Suster Cordia bisa kita mulai nanti pukul 2 tepat ya ini, Suster, karena para pesertanya sudah hadir. Kecuali tadi kurang satu ya dari SMP Asisi Tomok. Baik, untuk membuka perjumpaan kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan dari Suster Nurlinda untuk membuka dengan doa pembuka, Suster. Baik, silakan Suster Nurlinda. Ya, Selamat siang para Bapak, Ibu, dan para suster. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Limpah syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat yang boleh kami terima mulai dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami akan memulai diskusi kami kembali. Kami mohon rahmat terang Roh Kudus-Mu mendampingi hati dan seluruh diri kami. Semoga lewat pertemuan ini, lewat pembicaraan kami, lewat ide-ide dan pembicaraan kami, sungguh-sungguh membantu kami untuk menyelesaikan POP ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh pertemuan dan niat-niat baik kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Suster Nurlinda atas doa pembukanya. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Kami persilakan admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk menyemarakan perjumpaan kita di siang hari ini, Suster Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya untuk meng-unmute Zoom-nya. Ya, kita akan yel-yel bersama ini. Baik, silakan di-unmute terlebih dahulu. Ya, kita akan mendengarkan semangatnya. Oh, di sini juga ada Pak Gido. Selamat datang, Pak Gido. Baik, mari Suster, Bapak, Ibu, kita akan yel-yel bersama. Silakan admin. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes, so sekali lagi ya Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih untuk semangatnya sekali lagi, baik. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes, luar biasa. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Baik, pada perjumpaan kita pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut ya, bagaimana tindak lanjut kita terkait dengan kemarin perjumpaan kita pada saat FGD 2 dengan para narasumber, masukan-masukan apa saja yang sudah kita laksanakan, lalu kesulitan-kesulitan apa saja yang kita jumpai selama pelaksanaan. Silakan pada hari ini kita diskusikan bersama. Barangkali ya salah satu dari para peserta ini memiliki ide-ide brilian, tapi saya yakin tidak hanya salah satu, pasti banyak sekali ide-ide yang muncul jika kita bisa saling bertukar pendapat, bisa saling memberikan masukan. Begitu. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini kita akan dipimpin oleh coach kita, Suster Cordia, dan di sini juga ada Pak Gido yang sudah bersiap membantu Suster Cordia ini di sini sepertinya Suster. Baik, untuk Pasti itu, tuh, Bu. iya, pasti ya Suster ya. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Suster Cordia. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Ibu Rina, Bapak Ibu, para suster, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore, jumpa Suster. kembali di tempat sore. kita ini. Sore. Yang kami hormati Suster Yov, kita sudah hadir bersama kita di sini, yang selalu setia mendukung kegiatan kita setiap sore sampai selesai. Dan yang saya cintai teman-teman saya di virtual ini, kita satu perjuangan untuk meraih yang terbaik. Nah, saya terus terang saya senang sekali di grup kita ini karena ada juga Pak Guido teman kita bersharing lebih dalam ya. Maka saya enak saya rasa karena ada teman saya Pak Guido yang lebih dari semuanya. Jadi saya berharap Pak Guido tetap bersedia untuk bersharing lebih dalam lagi tentang apa yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu 3 hari ini kita sudah berproses, mungkin juga seperti unit saya mungkin masih sedikit ya perkembangannya karena kesibukan hari guru dan macam-macam, sehingga tidak sempat berdiskusi dan tugas yang lain juga banyak yang menuntut, sehingga yang kami buat mungkin sedikit setelah FGD kemarin 3 hari yang lalu. Mungkin Bapak Ibu para suster, karena FGD yang 3 hari yang lalu hampir semua kita sudah punya naskah akademik, hanya mungkin belum kita pisahkan mana menjadi naskah akademik dan mana menjadi naskah kurikulum. Mungkin bisa kami ulang sedikit bagaimana proses penyusunan kurikulum itu sampai ke daftar isinya. Mungkin nanti di dalam sharing kita saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Begitu kira-kira yang akan kita buat. Nanti kita akan berdiskusi, mungkin kita sharing dulu semuanya dan sekolah unit kita masing-masing, setelah itu kita nanti berdiskusi mana yang kurang, saling melengkapi kita nanti Bapak Ibu dan para suster. Mungkin kami share screen sebentar ya.
Baik, Bapak Ibu, langkah-langkah ini sudah kita lewati ya. Pertama kita menyusun tim pengembang kurikulum kita sudah kita buat itu, dan analisis kebutuhan, dan dari situ kita temukan latar belakang internal dan eksternal untuk melanjutkan pembuatan dokumen kurikulum kita. Nah, untuk membuat dokumen kurikulum tentu kita sudah mencari teori-teori dari tokoh pendidikan, dari daerah lokal misalnya, landasan filosofi, spiritualitas, visi misi sekolah, landasan sosiologis, falsafah, dan landasan antropologi, landasan yuridis. Kemudian model kurikulum, kita tahu bahwa itu nanti akan dilanjutkan. Kalau kita ingat kata Pak Heri itu kita tutup sebentar sebelum dilanjutkan. Kemudian daftar isi juga mungkin supaya nanti mana tahu sudah benar itu atau ada yang kurang, supaya kita saling melengkapi, kira-kira seperti inilah. Ya tentu saya tunjukkan ini contoh dari kami ya, karena saya di YPHK di unit SMP Asisi, inilah naskah akademik daftar isinya nanti. Pendahuluan, bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, kemudian tujuan fungsi. Bab 2 landasan, landasan hukumnya, kemudian keutamaan dari pendiri kongregasi dan pelindung sekolah, kemudian filosofi Abunaron Dubo, nah, dari sini nanti nilai budaya. Kemudian bab 3 relevansi nilai spiritualitas dan budaya. 3.1 merefleksikan nilai inti. Kemudian merefleksikan nilai budaya, relevansi nilai inti dan berbasis Abunaron Dubo, nilai kebudayaan. Kemudian bab 4 sinergi nilai inti dan nilai budaya, kemudian dan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Inilah contoh naskah akademik daftar isi nanti akan kita buat. Kemudian contoh draft kurikulum ini yang diterangkan Pak Heri waktu kita FGD 3 hari yang lalu. Kira-kira seperti ini nanti draft kurikulum kita, daftar isinya, dan akan kita kerjakan dan lanjutkan sampai selesai nanti Bapak Ibu. Nah, di draft kurikulum tidak ada lagi latar belakang karena tadi sudah di naskah akademik. Nah, boleh mungkin kita baca kembali apa yang disampaikan Pak Heri atau diputar kembali nanti hasil FGD kita kemarin. Kira-kira seperti inilah yang akan kita buat nanti Bapak Ibu Suster. Maka untuk itu saya juga berharap kita sudah melakukan ini semua. Kemudian ke bab 5 struktur teladan, mata pelajaran diganti dengan teladan. Kemudian bab 6 strategi implementasi. Bab penutup. Bab 7 penutup. Kira-kira seperti itu nanti daftar isi dari draft kurikulumnya. Nah, baik Bapak Ibu para suster. Oh, ya, silakan. Senang. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu mungkin akan kita buat, dan kita sudah melakukan itu. Mungkin ada unit-unit yang belum memisahkan itu, naskah akademik dengan naskah kurikulumnya. Maka untuk itu mungkin perlu kita bersharing dulu setiap unit kita masing-masing, kemudian nanti kita akan diskusi bersama. Nah, untuk itu kita mulai dari SMP Onanrunggo, karena nanti ya Suster Emergency akan permisi duluan, maka mereka duluan kita tampilkan. Untuk Suster Emergency kami persilahkan SMP Bakti Mulia. Sering sedikit ya pengalaman berdasarkan pertemuan kita pada tanggal 7 yang lalu. Kami melihat yang kami punya itu, maka kami masih dalam proses untuk memperbaiki, tapi mungkin selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bapak Tumorang, Wakasek Kurikulum. Silakan Pak Tumorang.
Halo. Masih Belum kedengaran kedengaran, kah? Pak. Pak Tumorang belum. Yes. Oke, baik. Terima. Mungkin jaringan kami kurang pas. Halo. Susah juga di Samosir ini jaringannya. Sudah mana Pak Tumorang? Pak Tumorang. Nama aku jaringan. Mana nih? Nama go jaringan. Kulai nerunggu, dok tomo. Jaringan Masih kurang hidup baik. apa ini? Pak, Bapak, jaringan ini. Jaringan di unmute apanya, tidak Pak? lancar. Iya. Mikrofonnya, Pak. Pak Tumorang. Oh, ya, ya, Sister. Ya, ya, Sister. Terima kasih, Sister. Baik, jadi kami, Sister, dari SMP Bakti Mulia Onanrung, seperti yang kami laporkan hari Rabu kemarin, masih seperti itu, Suster, karena baru di situ kami tahu dari instruktur kita Pak Heri bahwasanya ternyata harus dibagi dua naskah akademiknya dengan naskah kurikulumnya, Suster. Jadi yang kami lakukan semalam bersama teman-teman masih sedikit, Suster. Ini saya izin, Suster, share screen. Ya. Iya. Baik, Jaringannya Suster. kurang bagus. Oke, kami mulai dari bab yang pertama, Suster, yaitu bab 1 landasan kurikulum. Nah, itu satu-satu landasan spiritual. Ini masih dalam proses, Suster. Ya, di sini masih lagi dikerjakan, Suster. Baru landasan filosofisnya ini. Jadi tidak mungkin semua dibaca, Suster, banyak ini. Kemudian landasan sosiologis dan antropologisnya sudah kami buat. Nah, baru yang berikutnya, ya, dari landasan sosiologi dan antropologinya tadi kami buat, yaitu dari Dalihan Natulu. Nah, berikut dari ilmu pengetahuan dan teknologinya, Suster, sudah kami buat, tapi ini mungkin masih kurang atau belum. Jaringannya rusak ya, Suster, Bapak Ibu? Nggak kedengaran lagi, Suster. Referensi ya. Karena di Onanrunggu itu, Suster, susah jaringan. Iya, Suster, ya. Oke, izin, Suster, share screen, Suster. Silakan, Pak. Ya, oke. Oke, baru dari segi psikologisnya, Suster, yaitu teori belajar kognitifnya sudah kami buat. Kemudian berikutnya teori behavioristiknya sudah.
kelebihan dan kekurangannya sudah kami buat. Nah, kemudian dari teori belajar konstruktivistiknya suster juga sudah, kelebihan dan kekurangannya kami buat. Nah, kemudian yang terakhir dari teori belajar neuroscience. Nah, kemudian ini rumusan misi sekolah masih dalam proses ini, suster. Nah, kemudian model kurikulumnya, tujuan pendidikannya masih sebatas itu, suster, yang bisa kami kerjakan 2 hari ini, suster. Terima kasih, kami kembalikan ke suster. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan dulu ke sekolah Santa Maria Medan. Masih Sabtu di sekolah ya. Oh, diskusi untuk kolak kita, Mat. Terus ke pemudi itu. Nah. Pero mi bagi, ya senilai. Saya bagi kelompok ini. Ini bagi kelompok datang bang mesin dunia. Kedengaran diskusinya, Pak. Santa Maria Medan. Sebentar ya, suster. Lagi ada gangguan ini, suster. Sudah kelihatan kan? Enggak nampak. Screen. Enggak nampak ya? Udah bisa, suster? Sudah nampak, Suster. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Suster Cordia yang sudah memberikan waktu kepada kami. Kami dari SMP Santa Maria Medan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami dalam penyusunan naskah kurikulum, naskah akademik dalam organisasi program organisasi penggerak POP ini. Dalam hal ini kami membuat moto dengan simbol dari Bunda Pelindung, yaitu Deus meus et omnia, yaitu Tuhanku adalah segalanya. Kami di sini beralamat di Jalan Palang Merah nomor 15 Medan. Sebagai kata pengantar kami buat seperti ini. Dan bab 1 kami buat pendahuluan. Di mana pada pendahuluan ini yang pertama kami buat sebagai latar belakang dalam perkembangan zaman menjadi tantangan tersendiri bagi institusi penyelenggara pendidikan ataupun sekolah. Maka kami dari SMP Santa Maria Medan berbenah untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dari awalnya kami menceritakan awal berdirinya atau sejarah berdirinya pendidikan yang di Kota Medan yang diawali dengan sejarah berdirinya SFD atau Suster Fransiskus Dina. Ini dia, tak usah saya bacakan. Dan tiba di Medan
pada tahun 1798. Ini dari Belanda. Dan pada tanggal 9 November 1800, Moeder Constantia dan Suster Rosis pergi dari Waalwijk ke Breda untuk mencari rumah yang agak besar. Jadi di sini maka riwayat pelindung dari kongregasi SFD sebagai berikut. Ini dia. Oke. Dan sejarah berdirinya SMP Santa Maria Medan. Ini sudah dibacakan oleh Suster pada FGD yang kedua. Ini dia. Oke, ini sejarah berdirinya. Oke. Dan sebagai pelindung sekolah di SMP Santa Maria Medan, yaitu Bunda Maria. Oke, dan keutamaan Bunda Maria sudah kami buat di sini, dan sudah kami buat dari mana kutipan-kutipan dari keutamaan Bunda Maria itu. Yang berikutnya yaitu tujuan pembuatan kurikulum. Ini dia. Analisis keunggulan dan kelemahan sekolah kami buat di sini. Ada memang keunggulan serta kelemahan sudah kami buat di sini. Dan analisis kebutuhan sudah kami buat, dan ini sudah kami buat dalam berbentuk narasi. Oke. Sementara untuk moto, visi, dan tujuan sekolah, moto kami buat di sini adalah itu Tuhanku adalah segalanya, dan visi sekolah ini sudah ada, misi pun sudah ada. Sementara untuk tujuan, ini tujuan sekolah sudah kami buat. Analisis kebutuhan SMP Santa Maria ini sudah kami buat. Oke. Dan yang berikutnya landasan penyusunan kurikulum SMP Santa Maria Medan. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Dan landasan teori ini sudah. Untuk bab 2-nya, landasan biblis, ini sudah kami buat. Landasan filosofis, ini sudah. Dan ini menurut Koncenering-Raad ada 7 unsur kebudayaan, dan ini sudah kami jelaskan ke-7 unsur tersebut sampai kesenian. Dan kami buat di sini untuk nilai budaya yang kami sesuaikan dengan core value, semangat fraternitas Dina, kami buat ya sesuai dengan motto kami juga, dan sesuai dengan siswa kita yang lebih banyak dominan adalah kita orang Batak, maka kami buat nilai budaya yaitu Dalihan Natolu. Di sini sudah kami jelaskan bagaimana asal-usul Dalihan Natolu itu, atau disebut dengan legenda Putri Nai Manggale. Di sini sudah kami ceritakan bagaimana asal-usul Dalihan Natolu tersebut, dan sampai panjang kali ceritanya. Oke, maka dari sini, dari budaya Dalihan Natolu itu, dari cerita di atas terjadinya Dalihan Natolu itu, maka kami simpulkan di sini bahwa Raja Panggana yang memahat sebatang kayu menjadi patung, maka pantaslah dia menjadi ayah dari Putri Nai Manggale. Itulah yang disebut sebagai suhud. Dan karena bawa pertiga-tiga yang memberi pakaian dan hiasan kepada patung, maka pantaslah ia menjadi amang boru dari Putri Nai Manggale. Itulah yang disebut sebagai boru. Dan karena Datu Partawar yang memberikan nyawa dan berkat kepada patung, maka pantaslah dia menjadi tulang dari Putri Nai Manggale, atau disebut dengan sebagai hula-hula. Maka filosofi dari Dalihan Natolu itu ini kami buat, ini bentuknya, dan ada di sini sihal-sihal. Kalau kita bayangkan ini sekarang, sihal-sihal ini sangat perlu, yaitu sebagai penyangga dari Dalihan Natolu ini. Maka untuk
realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hula-hula, ada dongan tubuh, ada boru, maka ini sihal-sihal ini dibuatlah itu sebagai STM ataupun tetangga kita. Jadi kalau ada dalihan natolu ini, batu yang 3 ini, maka nanti untuk memanfaatkannya kita atau menggunakannya kita sudah mantap dia. Dan inilah sebagai sihal-sihalnya penyangga dari dalihan natolu ini. Jadi inilah bentuk ceritanya, masih panjang sampai ke bawah. Dari sini, dari dalihan natolu itu sebagai hula-hula dengan sabutuha, boru, ini kita simbolkan juga. Maka dari nilai portfolio yang kami buat, yaitu karakter ke-SD-an, portfolio kita yaitu di SMP Santa Maria Medan, Yayasan Setia, yaitu semangat fraternitas Dina. Maka karakter yang kita miliki di SMP Santa Maria Medan itu adalah karakter ke-SD-an. Maka inilah dia. Oke. Jadi ini kami buat persilangan dari nilai budaya dengan karakter ke-SD-an. Nah, ini dia, sudah kami buat bagaimana persilangan dari nilai budaya dengan karakter ke-SD-an. Nih, maka relevansinya untuk pelajar Pancasila, relevansi portfolio dan nilai budaya dengan pelajar Pancasila, inilah kami buat. Nih, dari semangat itu keutamaannya mewujudkan kegembiraan, maka dia bergotong royong dan seterusnya. Ini dia. Oke. Lalu untuk bab 3 kami buat proses pengembangan kurikulum modern program Luber. Jadi yang pertama kami buat need analisis kekuatan dan peluang sekolah melalui pendekatan sosial kultural. Ini kami ada jelaskan, mana tahu nanti masih kurang, mari kita perbaiki untuk berikutnya. Dari sini ada kekuatan kita. Dan apa rupanya kekuatan kita itu memiliki dengan jiwa mendidik berdasarkan nilai karakter kesedihan. Dan sekolah kita ini sudah memiliki akreditasi amat baik dan dilengkapi semua dengan peralatan-peralatan lab semua. Sementara peluang yang kita miliki di SMP Santa Maria Medan itulah salah satu tadi, memiliki karakter kesedihan. Lalu di sini bahwa lokasi kita itu adalah berada di tengah kota dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Sementara masih ada kelemahan kita yang kita miliki, yaitu munculnya sekolah yang bertaraf internasional yang duluan, misalnya dari daerah, misalnya dari Deli Tuasana, sekolah inilah yang duluan mereka dapati. Jadi sebelum sekolah kita SMP Santa Maria Medan. Lalu di sini terlihat dari jumlah peserta didik yang berkurang karena di lokasi kita ini ada sekolah negeri yang baru buka ataupun mereka membuat daya tampung yang melebihi batas, dan bisa juga dengan adanya program KB merupakan peluang atau merupakan kelemahan yang kita dapatkan di SMP Santa Maria Medan. Lalu yang berikutnya literasi. Di sini sudah kami jelaskan apa itu pengertian literasi serta apa tujuan dari literasi tersebut. Dan bagaimana strategi pengembangan dari literasi dari tingkat kelas, tingkat sekolah. Ini dia. Dan bagaimana evaluasi yang harus kita lakukan dalam mencapai program Luber tersebut. Jadi masih seperti inilah Bapak Ibu Suster yang masih bisa kami kerjakan. Jika ada yang masih kurang, mari kita saling mendukung, saling memperbaiki untuk perbaikan untuk berikutnya. Sekian dan terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan ke SMP Kota Batak. Pada Suster Elisa kami persilahkan.
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Asisi Kota Batak. Nah, setelah kegiatan pada hari Selasa kemarin, berdasarkan pencerahan yang diberikan oleh Bapak Heri, kami mencoba melihat kembali pada naskah akademik yang sudah dikerjakan sampai yang bisa kami sajikan waktu itu. Ada sedikit mungkin bagaimana perbandingan yang juga selama ini bagi saya sendiri bertanya-tanya yang mana yang benar. Lalu berdasarkan beberapa kali sharing yang sudah disampaikan oleh kita masing-masing, ya dari situ kita selalu belajar untuk memperbaiki yang sudah kita kerjakan. Tapi berkaitan dengan apa yang disarankan atau yang diberikan oleh Bapak Heri kemarin, kalau saya tidak salah, ada di situ diserahkan Bapak itu yang menjadi naskah akademik sumber penyusunan kurikulum. Di sana dikatakan bertolak dari kehidupan sekolah, dasar pasar. Kemudian nilai-nilai inti kongregasi, ada ini sampai dengan 5 langkah. Dan saya sendiri dari naskah akademik yang sudah diselesaikan kemarin itu, saya mencoba mengedit kembali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Heri ini. Ada mungkin sedikit perbedaan dari yang selama ini, mungkin punya kami itu ada kekhususan karena kami multikultural. Dan berarti berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Heri, ada 4 budaya yang kami coba lihat mau diimplementasikan, digabung, diiriskan dengan nilai-nilai inti kongregasi, dan yang kesemuanya itu harus kami uraikan, bahas berdasarkan pendekatan budaya yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Maka setelah itu kemarin saya memperbaiki kembali semuanya, meskipun pada FGD 1 pada tahap 2 kemarin itu saya sudah tampilkan seperti itu. Nah, melihat tampilan atau sharing dari teman, ya saya ubah kembali. Dan setelah apa yang disampaikan Pak Heri ini kemarin, ya saya kembalikan lagi. Nah, berarti di sana misalkan kalau saya melihat budaya dari budaya Batak Toba, maka akan kami bahas berdasarkan 7 pendekatan yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Mungkin nanti bisa kita sharing bersama bagaimana mungkin apakah cara pemikiran saya, menangkap saya ini tepat atau tidak. Jadi bukan hanya saya mengambil satu bagian saja, misalkan bukan hanya dari Handatolu, tapi di situ harus dibahas mengenai bahasa yang digunakan, kemudian sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sistem organisasi sosial yang di dalamnya itu adalah sistem kekerabatan, kemudian sistem perekonomian, kemudian itu religi dan kesenian. Dan berdasarkan itulah sudah kami kerjakan kembali budaya-budaya yang coba kami sisir untuk SMP Kota Batak. Berdasarkan apa yang disarankan oleh Bapak Heri kemarin. Dan sampai saat ini memang yang kami kerjakan itu masih sampai di budaya Batak Toba.
Jadi saya mencoba mengerjakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Heri ini. Jadi saya bukan hanya mengambil dari Dalihan Natolu. Mungkin bisa saya share screen apa yang sudah kami kerjakan. Sudah kelihatan, Kak? Belum, Ustaz. Sudah, Kak? Sudah, Ustaz, sudah. Lanjut. Baik, ini yang sudah kami kerjakan. Coba kami perbaiki berdasarkan urutan yang telah dibagikan oleh Bapak Heri kemarin. Jadi di sini nilai-nilai inti kongregasi sudah Nah, inilah yang saya katakan itu, kami coba melihat dari sistem ilmu pengetahuan, bahasa, pertama bahasa, kemudian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, kata-kata mutiara yang biasa dipakai untuk menyampaikan pesan, jadi itu sampai di situ masih yang kami kerjakan, Kordia. Baik, Ustaz. Terima kasih. Dan kata lain, kami berusaha untuk membuat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Heri itu. Iya. Sudah, Ustaz? Mungkin sampai di sini yang bisa saya seringkan. Baik. Iya. Baik, terima kasih, Suster. Kita lanjutkan ke SMP Tomok. Tolong ditutup, Suster Elisa. Ya. Ada SMP Tomok. Nanti Ibu Trio akan menerangkan, Suster. Baik, silahkan Ibu Tambunan. Baik, selamat siang, Suster, Bapak dan Ibu Guru. Izinkan, Suster, saya share screen. Ya, silahkan, Bu. Oke, baik. Suster, Bapak dan Ibu Guru, kami dari SMP Asisi Tomok, kami masih dalam tahap atau dalam proses pembuatan, karena kemarin juga ternyata berbeda naskah akademik
dipisah lagi untuk pengembangan kurikulumnya. Jadi kami masih 3 hari ini suster, karena juga ditambah dengan kesibukan Hari Guru, jadi masih hanya beberapa hal yang masih kami kerjakan suster. Ini masih pendahuluan, lalu kami sudah buat juga landasan dasarnya, itu ada landasan filosofis dengan nilai-nilainya. Kemudian ini ada landasan historisnya. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis, landasan geografis, demografis, teoritis, kemudian kami buat kearifan lokalnya. Nah, nanti itu ada kami gabungkan, kami buat di bab 2, kami bahas nilai spiritualitas, kemudian kearifan lokal di Tomok, ya, di Samosir. Itu yang pertama kami buat silsilah atau marga. Nah, kemudian Dalihan Natolu dan Pancasilais. Nah, di bab 3 kami buat kolaborasi di base team dengan budaya dan Pancasilais. Nah, ini masih kami proses, suster, untuk kami bedakan mana yang merupakan naskah akademik dan mana yang nanti masuk ke kurikulum. Jadi hanya sebatas inilah dulu, suster, yang bisa kami sampaikan. Inilah yang masih kami kerjakan, suster. Baik, terima kasih Ibu Tambunan. Kita lanjutkan ke SMP Asisi 3 Binanga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Ustaz. Dalam waktu 3 hari ini juga kami sudah mengerjakan sesuai dengan anjuran narasumber. Untuk itu akan dibagikan oleh Bapak Ridwan Ginting. Kepada Bapak Ridwan kami persilakan. Tidak kedengaran, Pak Ginting. Belum kedengaran. Mana-mana. Ini masalah itu kita dengar. Mungkin handsetnya yang salah, Pak Ginting. Rusak mungkin. Kan nampak lagi Pak Ginting itu, di mana udah lari. Suster Yasinta saja.
Kedengaran suara saya, Esther? Ya, kedengaran Pak, luar kedengaran. Baik, izinkan saya share screen, Esther. Ya, silakan Pak. Baik, Suster, Bapak Ibu Guru, di sini kami dari unit SMP Swasta ASIS 3 Binanga akan menyampaikan dokumen kurikulum unggulan yang berkarakter. Ya, dalam 3 hari ini kami sudah berusaha menyusun dokumen kurikulum ini. Dengan adanya kemarin kerangka dari Pak Heri, kami sudah mengetahui hal-hal apa saja yang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi dengan berbagai kesibukan, pada saat ini kami masih menyusun sampai dengan landasan. Yang pertama, kurikulum satuan tingkat pendidikan, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Jadi, kurikulum ini disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Nah, ini juga dia tujuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Dalam 3 hari ini kami sudah mengadakan literasi dan kami juga sudah menyusun dokumen kurikulum. Yang pertama yaitu landasan kurikulum. Yang pertama, landasan spiritualitas, di mana SMP ASIS 3 Binanga berada di bawah naungan Yayasan Setia Medan. Dan menurut tim kongregasi SFD menyatakan bahwa sekolah yang didirikan dan dikelola oleh kongregasi SFD menghidupi spiritualitas yang tertuang dalam 3 nilai inti, yaitu semangat, fraternitas, dan dina. Nilai inti semangat terdiri dari 5 karakter, yaitu senantiasa bergembira, rajin dan giat, energik, disiplin, dan senantiasa bersukacita. Demikian juga nilai inti fraternitas terdiri dari 5 nilai karakter. Nilai inti dina terdiri dari 9 nilai karakter. Selanjutnya juga kami mengambil keutamaan dari Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung sekolah kami, di mana Santo Fransiskus dari Assisi merupakan seorang santo yang memiliki banyak keutamaan untuk diteladani. Tetapi dari SMP Assisi 3 Binanga yang menjadi prioritas yaitu persaudaraan, kerendahan hati, dan cinta lingkungan. Dalam hal ini juga kami sudah menarasikan apa itu persaudaraan, kerendahan hati, dan cinta lingkungan. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofis. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi jauh lebih penting
dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai dari sejak dini. Dengan demikian, diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar, dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk mencapai hal tersebut, seorang guru harus memiliki keunggulan dalam mengajar, yaitu sebagai fasilitator, dalam hubungan yaitu relasi dan komunikasi dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah, dan juga relasi dalam komunikasinya dengan pihak lain, dengan orang tua, komite sekolah, dan pihak terkait. Dan dalam hal ini, segi administrasi sebagai guru dan sikap profesionalnya. Yang ketiga, yaitu landasan sosiologis antropologis. Indonesia memiliki keanekaragaman suku yang memiliki kearifan lokal, di mana nilainya dapat diambil dan diterapkan dalam membina hubungan interaksi dengan orang lain. Tanah Karo merupakan salah satu suku dari etnis Batak yang memiliki ciri khas tersendiri. Ibu kota dari Kabupaten Karo adalah Kabanjahe yang terdiri dari 13 kecamatan. Kesenian merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari ornamen-ornamen yang ada di rumah adat Karo. Bahkan peralatan masak yang terbuat dari bambu bisa diukir dengan ornamen-ornamen Karo yang semuanya mempunyai arti masing-masing. Masyarakat Karo mempunyai kesenian yang sangat kaya yang mereka peroleh dari leluhurnya secara turun-temurun. Warisan tersebut antara lain seperti seni musik, sastra, tari, dan ukiran atau pahat. Dan kehidupan masyarakat Karo sangat melekat dengan kebudayaannya yang unik, khususnya dalam bidang tarian. Tarian bagi masyarakat Karo selalu digunakan pada berbagai kegiatan adat sebagai media utama maupun sebagai media hiburan. Yang selanjutnya yaitu landasan IPTEK. Kemajuan suatu negara didukung oleh kualitas SDM yang ada di dalamnya. Kemajuan teknologi dan pengetahuan merupakan dua hal yang paling memberi pengaruh terhadap perkembangan negara tersebut. Sebagai negara maju di dunia, semua negara maju di dunia disebabkan karena kemampuan SDM yang ditunjang dengan kemampuan teknologi dalam mengolah sumber daya alam mereka. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan dan juga dengan kurikulum. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat dan bahkan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Pendidikan dan kurikulum juga harus mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Karena pendidikan merupakan upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan yang lebih baik. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan teknologi agar mereka siap menghadapi tantangan global, modernisasi, globalisasi, dan khususnya dalam menghadapi dunia kerja. Revolusi industri gelombang keempat yang saat ini merupakan era penerapan teknologi modern antara lain seperti teknologi fiber dan teknologi sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi
dari produksi hingga konsumsi. Revolusi Industri 4.0 membawa masyarakat dalam perubahan yang berjalan cepat. Teknologi dan media sosial bermunculan tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan aksesnya, tetapi juga menjadi penyebar berita. Nah, dalam hal ini kami sudah mengkaitkan juga dengan masyarakat 5.0. Selanjutnya landasan psikologis, yaitu pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia, dan dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Dan dalam hal ini juga kami juga sudah membahas tentang perkembangan emosional anak. Dan dalam landasan psikologis ini kami menarasikan juga teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan juga teori belajar konstruktivisme. Nah, selanjutnya bab 2, kami membuat rumusan misi sekolah, yaitu di mana visinya lembaga pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berkarakter positif, dan berprestasi serta unggul. Dan dalam hal ini kami melanjutkan atau meneruskan dari visi Yayasan Setia Medan. Dan dalam hal ini kami juga sudah merumuskan misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan meneladani Yesus Kristus dalam keprihatinannya terhadap manusia. Dan sampai saat ini kami sudah merumuskan ada 7 visi SMP Asisi 3 Binanga. Kami juga sudah berusaha membuat model kurikulum dalam waktu 3 hari ini, tetapi sampai saat ini memang belum sempurna, tetapi kami sudah memulai menarasikannya. Dan kami juga sudah membuat tujuan pendidikan, baik ditinjau dari tujuan pendidikan dalam ajaran Gereja Katolik, demikian juga untuk tujuan pendidikan nasional. Jadi sampai saat ini masih ini yang kami selesaikan untuk dokumen kurikulum. Selanjutnya saya serahkan kepada Suster Cordia Tinambunan. Baik, terima kasih Pak Ginting. Kita lanjutkan ke SMP Kabanjahe. Santa Maria Kabanjahe.